Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di bawah langit kelabu abad ke-18, di tepi pelabuhan Liverpool yang riuh oleh teriakan pelaut dan derit kayu kapal, sebuah kapal bernama Liverpool Merchant mulai dibangun. Di atas geladaknya kelak akan tersusun nasib banyak jiwa, manusia yang dibeli dan dijual, idealisme yang digerus realitas, dan sebuah pertanyaan abadi, apa arti kemanusiaan ketika digadaikan demi keuntungan? Di jantung Liverpool, di mana kabut pelabuhan menggantung berat dan udara dipenuhi bau garam, ikan, dan peluh manusia yang bekerja tanpa henti. Terdengar bunyi palu, menempa logam dan suara gergaji mengiris kayu dari galangan kapal. Pada akhir abad ke-18, kota ini bukan hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga menjadi mesin utama dalam roda global imperialisme dan kekuasaan ekonomi yang didorong oleh satu hasrat, keuntungan. William Kemp berdiri di atas papan geladak, kapal yang sedang dibangun, kapalnya sendiri, yang ia beri nama Liverpool Merchant. Bukan nama yang puitis, bukan pula yang penuh karisma, tapi nama yang jujur pada niat. Ini adalah kapal dagang, sebuah wadah mengapung untuk memperdagangkan manusia. Ia bukan bangsawan, bukan juga negarawan. Ia adalah seorang saudagar. Tapi pada masa itu, menjadi saudagar berarti memegang kuasa atas hidup dan mati, atas pelayaran dan penderitaan. Ia telah melihat cukup banyak teman-temannya bangkrut karena perang, gagal panen, dan ketidakpastian pasar. Ia tahu satu jalan yang tersisa, mengikuti arus yang paling menguntungkan, tak peduli kemana arus itu mengalir, dan arus itu mengarah ke Afrika, bukan untuk menjual barang, tetapi untuk membeli manusia. Dunia diatur oleh angka. William Kemp adalah lambang dari sistem yang telah matang. Sistem kapitalis awal yang melihat setiap tindakan manusia melalui prisma perhitungan. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Biaya dan laba, risiko, dan imbal hasil. Ia meminjam uang, menjalin kontrak, mengatur distribusi logistik. Ia menyusun manifest kapal seperti seorang imam menyusun liturgi. Bukan untuk keselamatan jiwa, tapi untuk keselamatan aset. Baginya, tubuh manusia yang dikerangkeng dan dijajarkan di palka kapal adalah komoditas, seperti gula, seperti tembakau, seperti kapas. Ia tak perlu membenci budak untuk memperdagangkannya, ia hanya perlu percaya bahwa angka-angka yang tertulis dalam pembukuan itu benar. Erasmus Kemp, warisan yang diturunkan, dan dari benih keserakahan itu tumbuhlah Erasmus Kemp, sang putra. Masih muda, ambisius, dan cerdas, Erasmus menyerap dunia seperti spons. Dunia di mana status ditentukan oleh jumlah muatan kapal, oleh luas tanah yang dimiliki, dan oleh siapa yang diundang ke meja makan keluarga bangsawan. Ia memandang ayahnya sebagai figur yang agung, bukan karena kebaikan hati, tetapi karena kekuatannya dalam menyetir nasib orang lain. Erasmus melihat kemiskinan sebagai kelemahan dan cinta sebagai mata uang sosial. Di matanya, kehidupan adalah arena kompetisi di mana siapapun yang tidak agresif akan dihancurkan. Ia belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal kerja keras, tetapi soal menguasai sistem, menjadi tuan dari permainan. Dan permainan itu dimainkan dengan nyawa manusia sebagai taruhannya. Ia mempelajari bahasa para investor, para penguasa kota, dan para pendeta yang menjustifikasi sistem ini sebagai kehendak Tuhan. Ia ingin membangun kerajaan, tetapi bukan kerajaan dari tanah dan istana, melainkan kerajaan modal, perdagangan, dan koneksi.
Dan jalannya menuju kekuasaan dimulai dari kapal ayahnya, dari rantai besi yang akan melingkari leher para budak, dan dari angka-angka yang akan melambung di neraca laba rugi. Kota yang bernafas melalui perbudakan. Liverpool bukan sekadar kota, pelabuhan biasa. Ia adalah organ hidup dari sistem perbudakan internasional. Di balik toko-toko dan pasar yang riuh, di balik gereja-gereja yang berdiri tegak, terdapat struktur ekonomi yang menopang seluruh masyarakat. Perbudakan uang dari penjualan, budak membangun jalan, menyokong teater dan membiayai universitas. Para pedagang budak menyumbang untuk katedral dan menerima penghargaan dari raja. Orang-orang seperti William Kemp tidak dianggap penjahat, tetapi pelaku utama pembangunan ekonomi. Dan sistem itu bekerja bukan karena paksaan semata, tapi karena pembiaran massal, karena banyak yang memilih tidak melihat pembangunan kapal sebagai ritual modern. Pembangunan Liverpool Merchant adalah metafora dari zaman. Palka dirancang untuk menampung sebanyak mungkin tubuh manusia dalam posisi berbaring, tak berjarak, tak bernama. Seringkali lebih dari 200 nyawa dikurung dalam ruang sempit selama berbulan-bulan. Tidak ada ruang untuk bangga, tidak ada ruang untuk doa. Hanya napas dan tangis yang bercampur dalam bau busuk. Dan semua itu dimulai dari goresan pena William Kemp di atas kertas kontrak. Ia tidak perlu melihat mata budak yang meratap. Ia hanya perlu melihat angka di papan pembukuan. Ia percaya pada tangan tak terlihat yang akan mengatur pasar dan moralitas. Ia tidak bertanya apakah benar atau salah, karena pertanyaan itu tak pernah muncul dalam bahasa pasar. Sebuah dunia tanpa nurani. Sacred hunger dimulai dari tempat seperti ini. Dari dunia yang membungkus kekejaman dalam jubah kehalusan. Ketika ketamakan dikemas sebagai kebajikan, ketika ekonomi menjadi agama baru, dan ketika manusia rela membayar harga apapun, bahkan harga jiwa, demi satu hal, keuntungan. Kisah ini bukan sekadar sejarah pelayaran dan perdagangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita menggadaikan nurani demi stabilitas. Bagaimana sistem yang terlihat rasional dapat menghapus batas antara manusia dan barang. Dan dari sinilah segalanya bermula, dari ketamakan yang dibungkus dalam kesunyian. Pelabuhan, dari papan-papan kayu yang dipaku menjadi lambung kapal, dari harapan yang digadaikan kepada angka-angka keuntungan, dan dari satu pertanyaan yang akan menghantui sepanjang cerita. Berapa harga sebuah jiwa manusia jika dunia menolak memberinya nilai? Ilmuwan yang tersingkir. Di sisi lain narasi, muncul tokoh yang bertolak belakang, Matthew Paris, keponakan William Kemp. Seorang naturalis dan dokter, Paris baru saja dibebaskan dari penjara karena menulis traktat ilmiah yang menantang ortodoksi. Gereja, ia penuh luka, kehilangan istri, dan kehilangan tempat di dunia sosialnya. Dalam keputusasaan, ia menerima pekerjaan sebagai dokter di kapal Liverpool Merchant. Di atas kapal, Paris mulai menyaksikan kenyataan perdagangan budak. Ia mencatat dengan gaya seorang ilmuwan dan hati seorang manusia bagaimana tubuh dijadikan komoditas, bagaimana penderitaan diabaikan, dan bagaimana kapten kapal Saul Turso menjalankan kekuasaan dengan kejam dan tanpa ampun. Paris adalah suara hati nurani, namun ia sendiri terperangkap dalam sistem yang menuntut kesetiaan lebih dari kebenaran, pelayaran ke neraka. Dalam pelayaran ke pantai Afrika, para awak kapal, termasuk pelaut kasar dan remaja pemula, mulai memahami bahwa mereka bukan bagian dari misi mulia atau petualangan. Mereka adalah instrumen dalam mesin besar perdagangan manusia. Di sepanjang pantai Afrika, manusia dibarter dengan cermin, tembakau, dan senapan. Rantai dipasang, nama dihapus, identitas dilucuti. Di tengah samudra, wabah meletus, penderitaan meluap.
Paris yang berusaha merawat para budak dan memperlakukan mereka sebagai manusia mulai berkonflik dengan Kapten Turso. Kekerasan bukan lagi pengecualian, melainkan aturan. Tegangan antara idealisme dan kepatuhan mencapai puncaknya. Ketika satu persatu awak mulai mempertanyakan misi kapal, benih pemberontakan tumbuh dalam gelap. Pemberontakan dan komunitas utopis. Pada titik nadir, pemberontakan pun pecah. Paris dan sekelompok awak yang tersisa mengambil alih kapal. Mereka tidak kembali ke Inggris, tetapi malah melarikan diri ke pantai Florida, membentuk komunitas baru bersama para budak yang mereka bebaskan. Di tanah asing, komunitas ini menjadi semacam eksperimen moral dan sosial. Di sana tidak ada tuan dan budak, semua orang bekerja, semua orang makan, bahasa dicampur, budaya bertemu. Namun bahkan dalam harapan, bayang-bayang masa lalu tetap menggantung. Apakah komunitas seperti itu bisa bertahan tanpa kekuasaan? Apakah kebebasan bisa ditegakkan tanpa pengorbanan? Kebenaran mengejar hingga akhir. Bertahun-tahun kemudian, Erasmus Kemp menemukan jejak komunitas ini. Ia bertekad menghukum para pembangkang,